Halo, selamat malam. Berjumpa lagi kita pada mata kuliah teori kepemimpinan. Dalam hal ini, pada pertemuan ketiga, kita akan membahas terkait dengan karakteristik dari teori kepemimpinan. Nah, salah satunya akan kita kupas adalah teori sifat. Karena minggu lalu kita sudah membahas teori dari beberapa para ahli. Izin share screen ya. Oke, kita sekarang akan membahas teori Big Bang ya. Jadi teori Big Bang ini merupakan suatu peristiwa besar yang menciptakan seseorang menjadi pemimpin. Di mana dalam peristiwa tersebut ya kita dalam proses tersebut mengintegrasikan antara situasi dan pengikut. Misalnya peristiwa besar itu seperti pemilu, ya pemilu, pilgub, ya pemilu kada, ya pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, ya itu kan peristiwa besar yang terjadi setiap 5 tahun sekali. Nah, dalam peristiwa itu akan lahir para pemimpin bangsa. Jadi yang menjadi presiden, menjadi wakil rakyat di legislatif, dan juga nantinya menjadi wali kota atau bupati. Nah, itu yang dimaksud dengan teori Big Bang, ya. Dia punya pengikut, punya massa, ya. Dalam pemilu masyarakat diminta untuk menyumbangkan suaranya. Sumbangsih masyarakat yaitu menjadi pemilih yang aktif, no golput, karena dalam hal ini rakyat merupakan ujung tombak dari demokrasi yang ada. Ya, kemudian teori Big Bang ini merupakan situasi. Ya, situasi dalam artinya peristiwa besar tersebut, ya ada revolusi, kekacauan, kerusuhan, pemberontakan, reformasi. Nah, ini juga dapat dikatakan sebagai peristiwa besar. Penggulingan misalnya pada rezimnya Soeharto yang digulingkan dengan adanya kerusuhan waktu itu. Banyak jatuh korban mahasiswa Trisakti saat itu. Nah, sehingga lahirlah zaman reformasi yang kita lalui sampai saat ini. Ya, jadi pengikut dalam hal ini adalah orang yang menokohkan seseorang dan bersedia patuh dan taat. Nah, orang yang akan tampil sebagai calon pilihan dari rakyat, tentunya dia akan menjadi panutan. Warga masyarakat yang menjadi pengikutnya, ya tentunya akan sangat menurut pada si tokoh ini. Ya. Oke, selanjutnya. Ya, kita akan membahas teori sifat, karakteristik kepribadian. Ya, trait theories. Seseorang dapat menjadi pemimpin apabila memiliki sifat yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Ya, jadi titik tolak dalam teori ini adalah keberhasilan seseorang memimpin yang ditentukan oleh sifat pribadi baik secara fisik maupun psikologis. Dan keefektifan pemimpin ditentukan oleh sifat, perangai atau ciri kepribadian yang bukan saja bersumber dari bakat, tapi dari pengalaman dan hasil belajar. Ya, kenapa demikian? Semua kembali pada sifat. Ya, bisa dikatakan contoh saja seperti Pak Jokowi, di mana saat beliau menjadi wali kota Solo, etika, santun, beliau sangat terkenal dengan belusukannya. Beliau menyentuh masyarakat kecil. Nah, disitulah karakteristik beliau terbentuk. Sifat beliau nampak atau muncul di hadapan masyarakat. Sehingga masyarakat
memberikan dukungan kepada beliau untuk menjadi presiden hingga 2 periode sekarang ini. Nah, karakter kepribadian menurut Caesar. Jadi sifat-sifat kepribadian, fisiknya, kecakapan, skill, teknologi, daya tanggap, perfection, ya, pengetahuan, knowledge, kemudian daya ingat, memori, imajinasi, ya. Jadi sifat-sifat pribadi yang merupakan watak yang lebih subjektif, yakni keunggulan seorang pemimpin, ya, dalam keyakinan, ketekunan, daya tahan, keberanian. Jadi seorang pemimpin dia tidak boleh lemah, tidak boleh gentar. Seorang pemimpin harus punya keberanian, siap menjadi tameng rakyatnya, siap bertanggung jawab atas segala hal yang menimpa rakyatnya, siap menjadi bemper untuk rakyatnya, siap menanggung segala resiko terburuk untuk rakyatnya. Semua dilakukan untuk rakyatnya. Karakter kepribadian menurut ahli, ya, ada Davis juga menyampaikan bahwa ada 4 sifat umum yang efektif. Pemimpin itu harus memiliki kecerdasan. Pemimpin itu harus memiliki kedewasaan dan keluasaan, pandangan sosial, motivasi diri dan dorongan, dan sikap-sikap hubungan sosial. Ya. Yang namanya pemimpin harus memiliki jiwa sosial. Tidak ada pemimpin yang arogansinya tinggi, rasa egoisnya tinggi, sehingga membuat dia tergiring menjadi pemimpin yang otoriter, pemimpin yang sangat kejam. Ya, maka dari itu dia harus memiliki wawasan, kecerdasan, ilmu pengetahuan yang banyak, yang luas, yang maksimal. Kemudian kedewasaan, dia mampu dewasa, tidak memandang semua permasalahan, menyelesaikannya anak-anak atau dengan cara kekanak-kanakan. Ya begitu, ketika rakyatnya melanggar, oh pemimpinnya ngambek, begitu. Tidak boleh seperti itu. Dan keluasan pandangan sosial. Namanya kita bersosial, tidak ada rasa egoisme di sini. Semua harus dijalankan berdasarkan kepentingan, kebutuhan masyarakat banyak. Nah, memotivasi diri dan menjadikan semangat dorongan yang besar untuk melakukan suatu tanggung jawab. Melakukan, kalau orang Bali bilang swadharma, melakukan kewajiban tanpa menuntut hak yang berlebih, ya, dan sikap-sikap dalam hubungan sosial. Ketika seorang pemimpin menjalin hubungan dengan masyarakatnya, dengan rakyatnya, dia memiliki hubungan sosial dan sehingga akan menimbulkan hubungan emosional. Ketika rakyatnya menderita, ketika rakyatnya dirundung bencana, dirundung masalah, pemimpin harus mampu bersikap dan menjadi penghubung ke ranah-ranah sosial lainnya, ke tingkat yang lebih tinggi lagi, birokrasi yang lebih tinggi lagi untuk menjembatani rakyat-rakyatnya agar rakyat-rakyatnya dapat terbebas dari kesengsaraan. Nah, selanjutnya karakteristik kepribadian menurut Collins dalam Ideal Template. Jadi pada tahun 1963, teori karakteristik kepribadian ini disampaikan 5 sifat yang harus dimiliki pemimpin agar dapat mengefektifkan organisasi. Jadi pemimpin itu harus lancar bicara, ya, kemampuan pemimpin dalam memecahkan masalah, pandangan ke dalam masalah kelompok atau organisasi, dia luas, dia cerdas, bersedia menerima tanggung jawab, memiliki keterampilan sosial, kesadaran akan diri sendiri dan lingkungan. Hal ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin, ya. Dia cakap berbicara, mampu mempengaruhi dalam setiap keputusan yang dia ambil, setiap kebijakan yang dia ambil itu mampu mempengaruhi seluruh masyarakat. Dia mampu memecahkan segala masalah yang dirundung masyarakat.
Dan dia memiliki pandangan yang luas sekali untuk memecahkan permasalahan, memecahkan masalah secara lingkup umum, bukan hanya semata-mata permasalahan pribadi. Dia luas dalam bertindak, bergerak, mencari celah untuk menyelamatkan kehidupan masyarakatnya. Ya, bersedia mencari celah yang luar biasa dengan terobosan-terobosan yang atraktif untuk kemajuan dari kotanya, kabupatennya, provinsinya, lingkungannya, ya. Dan tentunya bersedia menerima tanggung jawab. Seorang pemimpin nggak boleh kabur ketika ada hal-hal atau wewenang yang disalahgunakan. Harus bersedia bertanggung jawab. Ya, karena sudah berani untuk menanggung beban sebagai seorang pemimpin. Keterampilan sosial. Maksud dari keterampilan sosial dalam hal ini adalah keterampilan kita dalam berinteraksi sosial kepada masyarakat. Seorang pemimpin harus bisa menjembatani, menjadikan dirinya sebagai jembatan dari masyarakat itu sendiri, agar mampu memiliki skill, memiliki potensi, agar bisa berguna nanti dalam terimplementasinya warga tersebut dalam lingkungan pekerjaan atau masyarakat lainnya yang lebih luas tentunya. Dan kesadaran diri terhadap lingkungan. Tanggung jawab memulai semua dari masyarakat. Lingkungan masyarakat. Bersosialisasi, melakukan kerja bakti bersama-sama, melakukan kepedulian kepada lingkungan di sekitarnya. Kemudian karakteristik kepribadian menurut Yoke, Dallin, Hersley, dan Blackheart di tahun 1998. Di karakteristik kepemimpinan sukses yang terdiri dari cerdas, terampil secara konseptual, kreatif, diplomatis dan taktis, lancar berbicara, memiliki pengetahuan tentang tugas kelompok, kemudian persuasif, memiliki keterampilan sosial. Nah, di sini menurut Robbins 1996 yang juga mengatakan bahwa teori ini adalah teori yang menciri-cirikan kepribadian sosial, fisik atau intelektual yang membedakan pemimpin dan yang bukan pemimpin. Kemudian karakteristik kepribadian menurut Benis, Dalm, Hersley, and Blanchard 1998 di sini tertuang management of attention, jadi kemampuan berkomunikasi tujuan atau arah yang dapat menarik perhatian anggota. Management of meaning, jadi kemampuan mencipta dan mengkomunikasikan makna tujuan secara jelas. Kemudian management of truth, jadi kemampuan untuk dipercaya dan konsisten. Dan management of self, jadi kemampuan mengendalikan diri dalam batas kekuatan dan kelemahan. Jadi ini ringkasan dari ciri-ciri karakteristik atau sifat. Jadi pemimpin itu memiliki intelijensi, kecerdasan, jadi dia berpikir matang, luas dengan pandangan sosialnya, memiliki motivasi dan keinginan berprestasi dan memiliki hubungan manusiawi. Ya. Dan ada kelemahan dari teori sifat ini. Jadi tidak selalu ada relevansi antara sifat-sifat yang dianggap unggul dengan efektivitas kepemimpinan. Ya. Jadi kadang pemimpin memiliki sifat yang baik, santun, ya, akan tetapi ranah pekerjaan itu kadang menggiring seseorang, ya, atau seorang pemimpin itu berada pada situasi sulit, khususnya dalam suatu pengambilan keputusan. Nah, kadang hal itu bisa dianggap tidak relevan ketika dia gagal dalam membagi tugasnya, mengimplementasi bagian tugasnya dengan baik. Kemudian situasi dan kondisi tertentu yang ternyata memerlukan sifat tertentu pula dengan berbeda dengan yang lainnya. Ya, seperti itu. Nah, kita selanjutnya masuk ke teori perilaku. Nah, teori perilaku ini, behavior theories, jadi keberhasilan seseorang pemimpin yang sangat tergantung pada perilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan.
Gaya atau perilaku kepemimpinan tampak dari cara melakukan pengambilan keputusan, cara memerintah, berinstruksi, dan cara memberikan tugas, cara berkomunikasi, cara mendorong semangat bawahan, cara membimbing dan mengarahkan, cara menegakkan disiplin, cara memimpin rapat, cara menegur dan memberikan sanksi. Ya, dalam teori perilaku ini, jadi seorang pemimpin dikatakan berhasil ya ketika ia mampu memberikan motivasi kepada bawahannya, mengarahkan bawahannya untuk menjadi karakter atau sosok yang disiplin, ya, menjadi sosok yang taat aturan, nah, seperti itu. Jadi semua karyawankah, bawahannya akan bercermin pada pemimpinnya. Ya, kemudian teori perilaku, teori X dan Y. Ya, jadi studi kepemimpinan ya ada beberapa teori-teori perilaku di sini yang biasanya dipergunakan dalam tugas akhir skripsi. Bisa dilihat teori X dan Y, studi kepemimpinan Universitas IOWA, kemudian studi kepemimpinan Universitas Ohio, studi kepemimpinan Universitas Michigan, managerial grid, dan 4 sistem manajemen Likert. Ya, teori kontingensi atau teori situasional, di mana resistensi atau teori kepemimpinan sebelumnya yang memberlakukan asas-asas umum untuk semua situasi. Dan teori ini berpendapat bahwa tidak ada satu jalan kepemimpinan terbaik untuk mengelola dan mengurus satu organisasi. Nah, sebelum kita beralih ke tentang filosofi teori kepemimpinan ini, jadi untuk materi, ya sampai materi kontingensi dan teori situasional, saya minta Anda semua untuk mengambil sebuah karakter ya atau menunjuk seorang tokoh di mana tokoh tersebut merupakan salah satu tokoh pemimpin bangsa atau dunia. Nah, Anda bisa deskripsikan bagaimanakah kira-kira ya teori yang masuk dalam karakteristik dari si tokoh tersebut. Ya, apakah sosok tokoh tersebut merupakan tokoh yang lahir ya dari peristiwa? Apakah dia memang lahir dari suatu prestasi, ataukah dia lahir memang karena pengaruh seseorang? Nah, Anda bisa kupas nanti tugas tersebut saya berikan hari ini, Anda kupas juga hari ini, dan Anda dapat menjawabnya nanti di Google Classroom yang saya sediakan. Terima kasih. Selamat malam, sampai berjumpa lagi pada materi teori kepemimpinan minggu depan.